Oke, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Ya, kali ini sesuai judul ya, gue mau nge-react dan juga nge-review keluaran terbaru dari kata teman-teman di kolom komentar sebelumnya yang gua nge-react Karma. Jadi cara bacanya itu Kilms ya, jadi bukan Kill MS gitu ya. So sorry untuk salah penyebutan di video sebelumnya ya. Karena memang ya namanya juga bukan fans garis keras ya kan ya. Gue suka dengan karya-karyanya by Kill MS. Kalian kayak Kill MS lagi. Soalnya lebih enak nyebutnya Kill MS gitu daripada Kilms gitu kan. Ya meskipun gue penyuka karya-karya mereka, tapi bukan berarti gue juga fans berat yang akhirnya sampai apa ya menggali banget gitu ya tentang mereka, tentang penyebutan namanya seperti apa gitu. Gue juga suka dengan Kilms, terus gue suka dengan Killing Me Inside yang dulu juga, terus gue juga suka dengan Killing Me Reunion yang sekarang jadi Reunion doang. Oh ya, Reunion belum ngeluarin yang baru lagi ya, karya baru lagi, baru satu. Dan ini Kilms mereka ngeluarin Overdose. Nah, kalau gue dengerin di teasernya di Instagram, ini kayaknya menjanjikan lagu ini dibandingkan Karma ya sebelumnya. Kayaknya, tapi gue belum ngedengerin secara full. Itu juga gue dengerin teaser juga, gue ngintip-ngintip sebetulnya, belum dengerin secara full juga di teasernya. Ya udahlah, langsung aja lah kita coba dengerin kayak apa ini keluaran terbaru dari Kilms ya. Kuy, langsung. Overdose. Vibe-nya sih BMTH banget ya. BMTH di album yang terakhir. Apa tuh? Iya ya, sama-sama. Vibe-nya sih begitu ya. From home, I'm begging for the rest of frequencies of your design. I'm out of touch, I'm out of luck. So would you cut me open and tell me what's left inside? Easy part of this illusion. Would you care? Oke. Sambil pegang rokok ya. Background musiknya asik loh, coy. Lalu dengerin detailnya. Dan ini juga asik gayanya, tapi nyantai gitu. Ada scream yang nyempil tadi dan unyek. Oke, senang gua. Gua kira awalnya konsep MV-nya itu bakalan sama kayak yang udah gitu, yang dia di screen capture dari Mac gitu ya. Ternyata enggak. Akhirnya ini. Asik. Wah, bakalan breakdown nggak abis ini? Kita lihat nih. Wah, kejutan ya. Kejutan apa yang akan dikeluarin? Oke, build up dulu nih coy. Siap-siap nih coy. Siap-siap coy. Siap-siap. Oh, gokil. Mantap sih ini. Oke. Boleh juga ya. You care.
Tapi tadi breakdownnya sih kurang nendang ya tadi, kurang dikit gitu loh maksudnya. Iya anjir aja. Detail-detail penambahan musiknya. Whoever is done too much is never be good. Are we overdose? Whatever. Kayaknya agak sedikit paham maksud lagu ini kemana. Tapi untuk lebih pastinya kita masuk ke sesi review. Jadi gua akan coba dengerin lagi dan juga memahami lebih dalam lagi. Oke. Oke, kita bahas overdose-nya dari Killms ya. Gue cukup butuh waktu yang agak panjang buat bisa sedikit memahami dari liriknya ya, sebetulnya. Oke, secara musik sih sebetulnya ini vibe-nya ya seperti BMTH banget ya. Kalau kalau di Slap It Out-nya, kalau si Ical di Slap It Out itu kayak BMTH tapi versi Sempiternal, BMTH album Sempiternal. Tapi kalau kali ini di musiknya ini gue ngerasa ini kayak di album emo atau The Spirit lah gitu ya. Tadi pas di awal depan yang ada suara overdose. Nah, di situ gue kayak keinget, wah, ini kayak mantranya BMTH. Tapi secara keseluruhan memang jauh. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari BMTH ya. Ya vibe-nya BMTH banget sih, seperti itu dan ya it's okay sih, nggak jadi masalah sebetulnya secara musik gitu ya. Cuman yang lebih menariknya lagi kali ini penggunaan instrumen musiknya yang lebih beragam, jadi lebih kaya kali ini dibandingkan yang sebelumnya yang Karma gitu. Ini secara musik lebih kaya dan dari instrumen-instrumennya, penambahannya mulai dari backgroundnya ada synthesizer-nya dan sebagainya. Nah, untuk di build up-nya gue oke, cuman pas bagian breakdown-nya terasa nanggung. Tapi memang komposisi itu ya akhirnya cocok sampai ke akhir lagu ini, karena memang dari awal di akhir lagu dengan part akhir lagu cara musiknya dari yang di belakang dan yang di depan dia warnanya sama gitu, pemilihan ininya komposisinya sama dengan yang di depan. Cuman gue merasa kayak di bagian akhir kayak kurang klimaks aja. Cuman memang ada perubahan yang kerasa gitu. Itu dari segi musiknya. Oke, ini yang cukup merumitkan. Ini adalah bagian liriknya ya. Gue butuh waktu lama untuk memahami liriknya ini. Nah, di liriknya sendiri gue kira awalnya dari baca liriknya ini kayak mungkin curhatannya Ical yang nggak pulang-pulang sejak masa corona ini ya. Ya kan dia bukan asli, nggak tahu ya basisnya Killms itu di mana. Tapi kan Ical bukan asli dari Jawa ya, kalau nggak salah. Gue Slap It Out kan dari mana? Dari Kalimantan ya, gue lupa lagi. Samarinda apa mana gitu, gue lupa. Nah, jadi gue kira ini awalnya curhatannya Ical, karena yang nulis lagu kan Ical gitu ya. Gue kira itu, tapi ternyata kalau gue baca secara keseluruhan, ini bukan sebatas curhat tentang dia nggak bisa pulang. Terus gue kira juga awalnya overdose itu ini kayak corona ini kayaknya udah berlebihan deh, mengganggu kehidupan gitu. Tapi ternyata kalau dilihat enggak, ini bisa multitafsir sih. Kalau gue lihat secara liriknya ini bisa multitafsir, dan dalam penafsiran gue atau dalam interpretasi gue tentang lagu ini lagu berbicara tentang orang-orang yang dia sudah ada di ujung tanduk ke pasrahan lah, entah pasrah pada keadaan, pada situasi gitu, yang konotasinya ini lebih mengarah kepada negatif gitu. Kayak orang yang udah pasrah dengan hidupnya, yang ya udahlah nggak tahu mau diapain lagi, yang ini dimaknai sebagai overdose atau overdosis gitu kan, yang kehidupannya dia kayaknya udah overdosis terkait dengan ini, udah nyerah gitu, udah di ujung tanduk dia menyerah gitu ya. Nah, yang gue lihat itu. Jadi dan di dalam lagu ini ada komunikasi antara si orang ini dengan
orang-orang di luar sana yang mencoba kayak menyelamatkannya dia gitu. Jadi ini lagunya tentang komunikasi. Kalau mungkin beberapa lagu-lagu sebelumnya yang pernah gue review yang case-nya sama kayak begini, gue lupa ada lagu-lagu apa aja yang pernah. Ada beberapa yang sama kayak begini, tapi kan lebih banyak kayak dia bercerita. Tapi kalau yang ini dia bercerita tentang dirinya dia dan juga ada orang dari luar yang ingin mencoba menyelamatkan dia gitu. Nah itu yang gue lihat gitu dari lagu ini dan apa yang ada distract. Nah jadi ini lagu tadi yang gue bilang ini lagu tentang seseorang yang sedang berkomunikasi dengan orang di luar sana yang mencoba menyelamatkan dia dari ujung tanduknya gitu kan, ujung tanduk ke rasa menyerahnya dia terhadap kehidupan ini. Dan dia bilang kepada orangnya ya kayak ya percuma lah lu mau bantu gua untuk menyelamatkan diri gua dari kekalutan ini, ya mending lu pergi aja dan bawa simpatinya lu pergi gitu kan. Hai cantik. Ya itu yang gue lihat dari liriknya. Dan secara visual juga gue juga nggak bisa begitu melihat keterikatannya dengan liriknya ya, yang gue lihat dari visualnya. Mungkin beberapa kayak penggambaran space dan sebagainya. Kalau kata Ical di kolom komentar ini adalah pembuatan music video yang low budget katanya ya nggak masalah lah karena kondisi kayak gini mungkin konser juga kan sedang berkurang gitu kan. Ya mau dapat duit dari mana? Ya namanya juga musisi pasti dapat duitnya kan dari konser dan ya dari royalti pastinya kan. Tapi biasanya paling gede memang penghasilan itu dari konser gitu kan. Ya begitulah. So tapi untuk pengawasan konsep visualnya juga oke sih menurut gua good gitu. Dan memang konsep ini bukan sesuatu yang baru, konsep baru. Tapi tadi gue bilang di sesi reaction, gue kira ini awalnya ini adalah konsep visualnya seperti kebanyakan yang udah dipakai belakangan ini di masa COVID ya, kayak screen capture-nya dari layar Mac dan sebagainya. Gue kira itu awalnya, tapi ternyata enggak. Ya udah segitu aja pembahasan kali ini. Kalau ada review yang kurang atau kesalahan kata atau lu punya pendapat yang lain, boleh banget komentar di bawah ya. Kasih tahu gua. Kita bisa diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan lagu ini. Kalau lu punya masukan-masukan yang lain terkait dengan lagu ini, kalau lu punya interpretasi yang berbeda juga, boleh banget kita diskusi di kolom komentar ya. Gue tunggu dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.